menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat pagi Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa secara online, secara virtual untuk menjadi talenta digital untuk Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Oya Siboya yang berlaku sebagai moderator pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Sebelum kita memulai, saya akan memberitahu atau sedikit menjelaskan latar belakang kenapa sih webinar ini perlu diadakan. Jadi kita semua tahu kalau teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia itu semakin berkembang pesat. Hampir semua orang dengan mudahnya bisa memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan dan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gianal de Cyberkreasi sudah menyusun peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangkanya dalam menyusun kurikulumnya. Jadi ini sudah di-split kepada setiap narasumber, nanti akan saya kenalkan, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Kira-kira seperti itu teman-teman talenta digital. Selanjutnya saya akan bacakan tata tertib yang harapannya juga bisa dilakukan oleh teman-teman agar webinar bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, jangan lupa untuk tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk teman-teman yang mengikuti webinar pagi hari ini di luar ruangan, kemungkinan juga bertemu dengan orang banyak, tetap pakai masker, jaga jarak dan juga jaga kebersihan diri ya. Selanjutnya untuk mikrofonnya harap di mute selama webinar berlangsung, tapi untuk kamera videonya tetap dinyalakan. Jadi kita bisa tahu, kita bisa sambil ngelihatin nih siapa-siapa aja yang udah bergabung bersama kita pagi hari ini, walaupun kita nggak lagi dalam satu ruangan yang sama. Selanjutnya tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan langsung ditulis saja di kolom chat
Pun begitu di kolom chat sering dicek aja karena nanti akan diberikan share link absensi, kemudian diberikan link juga untuk mengerjakan pre-test dan post-test yang jangan lupa untuk dikerjakan karena itu akan mengantarkan teman-teman mendapatkan e-certificate persembahan dari Kemkominfo. Selanjutnya teman-teman download aplikasi Siberkreasi di App Store dan juga di Google Play. Kita juga ada Instagram ya, jangan lupa di follow di @siberkreasi dan juga di @litdik.kalimantan, litdig.kalimantan. YouTube channel juga ada di Literasi Digital Kalimantan, jadi supaya teman-teman gak ketinggalan seri-seri webinar yang sebelumnya. Terus kalau ada webinar lagi juga, gak yang harus ngikutin kota atau kabupaten yang sama, tapi bisa tetap ikutan join. Kurang lebih seperti itu, segera kita akan memulai acara kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya versi lebih lengkap 3 stansa dan diikuti dengan menyaksikan video arahan dari Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, setelah kita menyaksikan video arahan dari Presiden Joko Widodo, semakin semangat kita akan ditambahi juga dengan menyaksikan keynote speech ini dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSU. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak juga untuk Pak Samuel sudah memberikan kata sambutannya untuk kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, teman-teman Talenta Digital, kita akan berdoa bersama untuk mendoakan agar webinar pada pagi hari ini berjalan secara lancar dari teknis, sinyal, dan juga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan tidak hanya itu, bisa menyerap dengan baik juga semua informasi, semua materi yang diberikan oleh narasumber yang nanti akan diperkenalkan. Dan jangan lupa untuk menyelipkan juga doa untuk bangsa kita Indonesia ya, agar keadaannya semakin lekas pulih dari pandemi dan kita bisa bangkit lebih kuat lagi dari kondisi yang sebelumnya. Berdoa dipersilakan.
berdoa selesai. Baiklah, teman-teman talenta digital, ada 4 narasumber yang akan segera bergabung bersama kita di sini, yang akan juga memberikan materinya sesuai dengan topik yang diberikan kepada narasumber. Tapi sebelumnya, Oya mau jelaskan dulu kalau seperti biasa kami juga akan bagi-bagi hadiah berupa e-money dan juga pulsa 1 juta rupiah untuk 10 orang teman-teman talenta digital. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan menjadi peserta yang aktif. Jadi nanti ketika narasumber sudah memaparkan materinya atau sudah memaparkan materinya, langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan diketik di kolom chat, kemudian nanti pertanyaan yang paling menarik akan kita pilih karena keterbatasan waktu tidak bisa semua kita pilih. Tapi yang menarik, yang paling mencuri perhatian akan kita pilih untuk dijawab langsung dengan narasumber dan didiskusikan. Selanjutnya selain itu juga ada cara lain, yaitu dengan posting keseruan webinar pada pagi hari ini di media sosial, di Instagram. Jangan lupa untuk tag kami di @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Hashtag yang kita pakai kali ini adalah litdikal1941. Kemudian hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Kira lebih seperti itu, dan semoga pagi hari ini kita nggak cuma ngedapetin ilmunya, tapi kita juga dapat hadiahnya. Lebih dari itu, kita bisa mendapatkan kebersamaan pagi hari ini untuk bisa mengantarkan Indonesia ini semakin cakap digital ya. Oke, segera kita akan masuk kepada narasumber yang pertama. Beliau ini adalah seorang content creator, YouTuber juga iya, podcaster iya, terus aktor juga iya. Jadi kalau ngomongin tentang hal yang kreatif kepada narasumber yang satu ini rasanya tepat banget ya. Dan di saat ini bisa kita bilang juga literasi digital di kita itu masih kurang banget. Setuju gak sih? Contohnya adalah dengan peristiwa yang baru saja terjadi yang menimpa sepasang suami istri, kecelakaan. Tapi yang terjadi adalah banyak dari kita mengunggah foto-foto yang tidak seharusnya. Kemudian kita juga memberikan komen-komen yang tidak sepantasnya, ya kan? Hal yang seperti itu yang menunjukkan bahwa literasi digital dari kita itu kurang. Makanya dengan adanya webinar ini, teman-teman please stay sampai akhir acara ya. Langsung aja kalau begitu, Ayah akan memperkenalkan kepada narasumber pertama ya, akan membahas mengenai kecakapan digital, positif, aman, kreatif di internet. So please welcome, this is Bang Reza Nangin. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Kak Oya, Selamat selamat pagi. pagi juga teman-teman di Singkawang. Yes, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, baik sekali. Baik sekali. Lagi sibuk apa Bang Reza akhir-akhir ini? Ini lagi keliling ke beberapa tempat karena pengen ngajak teman-teman khususnya sineas-sineas film di kota-kota gitu ya, di daerah-daerah untuk sama-sama berkarya bikin film pendek yang kita mau ikutin di festival film tahun depan. Keren, ngajakin loh. Itu judulnya, keywordnya adalah ngajakin ya. Jadi nggak cuma jalan sendiri, Ngajakin, tapi betul. ngajak untuk berkolaborasi. Keren. Bang Reza, topik yang Betul. akan kita bahas itu adalah positif, aman, kreatif di internet. Kalau menurut Bang Reza ini apa aja yang termasuk positif, kreatif, dan aman dalam berinternet ini? Waduh, paket lengkap banget kayaknya ya. Positif, aman, kreatif di internet. Maksudnya kalau misalnya kita telah gitu ya satu-satu, mungkin ya kalau misalnya positif jelas, berarti kan bukan yang negatif. Berarti yang positif tuh kayak gimana sih? Berarti positif itu menginspirasi kali ya. Jadi yang positif itu mungkin tidak menyinggung gitu. Yang positif itu justru malah punya impact, ataupun juga pada saat kita ngelihat postingannya, pada saat kita ngelihat video yang dibikin itu, hati kita tergerak. Mau itu videonya mungkin menginspirasi kah, ataupun juga lucu kah gitu. Jadi ada hati yang tergerak pada saat konten itu kita tonton gitu. Nah, yang kreatif ya itu berarti kan kreatif ini kita ngomongin tentang konten bukan konten yang di ibu kota aja yang kreatif. Justru malah kreatif kita bisa mengembangkan apa yang kita punya di kota-kota yang kita punya. Kayak tadi aku bilang, aku keliling ke beberapa daerah, ke beberapa kota. Di kota-kota yang aku keliling,
banyak banget ya namanya juga Indonesia ya. Jadi pemandangannya tuh bagus banget. Buat teman-teman lokal mungkin ngelihat hal itu biasa aja karena itu dilewati setiap hari kan. Jalanan itu tuh dilewatin pergi atau pergi pulang kerja ataupun juga sekolah mereka. Jadi buat mereka mungkin biasa aja, tapi buat kita yang tinggalnya di Jakarta ini kayak wah ini alam yang bagus banget. Yang Jakarta punya tuh cuman gedung-gedung tinggi aja, tapi kan alam kayak tidak ada apa-apa nih gitu. Nah, jadi kreatif adalah bisa mengembangkan apa yang teman-teman punya di kotanya, di lingkungan sekitarnya, kapasitas kitanya gitu. Dan kalau misalnya ngomongin yang aman, ya itu udah jelas. Berarti jangan sampai gitu ya kena undang-undang gitu. Jangan sampai kena hukum lah istilahnya. Karena kan sekarang udah ada UU ITE ya kan, dan juga ada norma-norma dalam masyarakat yang dibangun di kota-kota sendiri, ini pun juga jangan dilanggar. Karena kalau misalnya dilanggar, itu akan membuat ekosistem bersosial media kita jadinya nggak baik gitu. Udaranya jadinya nggak segar, udaranya jadinya negatif. Nah, inilah yang mungkin kita mesti pahamin di awal gitu ya, sebelum kita bersosial media ataupun juga mau jadi konten kreator lah istilahnya. Begitu Kawaya. Dan Bang Rezi ini kan adalah seorang public figure, iya, konten kreator juga iya. Pernah nggak sih bersinggungan sama hal-hal yang membahayakan di internet, terus hal-hal yang negatif di internet gitu, ada pengalaman gitu nggak Bang? Kalau misalnya aku sama teman-teman Cameo Project ya namanya kalau misalnya bersinggungan pasti ada lah. Karena setiap karya pasti ada minusnya. Setiap karya pasti ada kekurangannya gitu. Nah, biasanya mulai tuh kalau misalnya udah nggak sesuai dengan maksud ataupun juga nggak sesuai dengan minat si penontonnya, mulai komen-komen negatif dan segala macam. Jadi dibully pun juga pernah gitu kan ya terhadap konten yang kita bikin gitu. Cuman ya kita punya keputusan, kita punya reaksi, kita bisa memilih kita mau mereaksikannya seperti apa sih gitu. Dan kita memilih pada saat itu tidak tersinggung gitu. Jadi mau ngomong apa aja ya udah sok boleh gitu. Orang mau ngomong apa aja boleh, tapi selama itu tidak mengancam, ya kan, tidak memfitnah, tidak merugikan lah istilahnya. Kalau misalnya fitnah kan itu merugikan orang tersebut kan, dan kalau misalnya itu terjadi itu bisa dikenakan hukuman sebenarnya gitu. Oke. Terus dalam perjalanan sebagai konten creator pernah nggak Bang mungkin apa ya, secara kan kita kadang manusia itu suka kadang kelepasan gitu ya. Kita mungkin bisa nganggep itu omongannya kayaknya biasa, atau kita nanggepin omongan netizen gitu ya, ngebales-balesin kolom komentar, tapi ternyata dianggapnya kok gini sih Bang Rizwan nih ngomongnya kayak kasar banget gitu. Pernah nggak ngalamin hal yang kayak gitu juga? Kayak hate speech gitu? Kalau misalnya hate speech ya pernah. Dibilang sering sih enggak, beberapa kali iya. Jadi mungkin gitu ya kalau misalnya ngomongin soal contoh kayak waktu berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya, kita pernah berselisih paham dengan YouTuber yang lain gitu. Nah, di saat itu banyak banget tuh yang ngebully, banyak sekali gitu. Nah, cuman waktu pembulian itu terjadi selama konteksnya. Jadi yang aku tanggepin adalah komen-komen yang sesuai dengan konteks pasti aku tanggepin tuh. Jadi kalau misalnya mau ngajakin diskusi ya udah ayo duduk permasalahannya di mana pun juga bisa dijelaskan gitu. Nah, cuman memang orang-orang yang ngajakin diskusi itu justru jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang cuman pengen hate speech aja gitu. Nah, kalau misalnya hate speech ini jangan ditanggepin karena pasti waktu kita 24 jam nggak akan cukup untuk menanggapi komen-komen hate speech. Kalaupun memang sakit hati ataupun juga tersinggung, boleh, nggak apa-apa. Bukannya nggak boleh gitu ya. Itu boleh tersinggung. Tapi reaksi kita setelah tersinggung itu yang harus kita pilih. Gitu. Kita bisa memilih untuk biarkan saja. Kita bisa memilih untuk report dia.
gitu ya, atau enggak kita bisa milih untuk ngeblok. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang kayak begini di dalam sosial media kita gitu. Karena kalau misalnya mau ditanggepin satu-satu, karena kan mereka cuman ketik-ketik aja ya, kadang mereka nggak ngerti masalahnya apa gitu ya, terus habis itu mungkin mereka juga lagi stres dengan hal yang lain, akhirnya nyampahnya di sosial media kita gitu ya. Jadi akan habis waktu kalau misalnya mau nanggepin yang kayak gitu. Oke. Padahal meanwhile kalau misalnya di sisi lain juga ada ini juga ya, ada semacam payung hukum juga ya yang melindungi hal itu. Jadi Betul. kalau misalnya ada orang-orang yang memang nggak benar untuk ucapannya di media sosial juga bisa kita laporkan dan begitu sebaliknya ya. Yes. Betul. Oke. Betul Tapi banget Bang, kau ya. by the way, sebagai content creator ngerasa ini nggak sih kayak terbatasi atau terbebani dalam tanda kutip gitu ya? Karena kan ada banyak tanggung jawab. Maksudnya di sini tuh adalah membatasi kreativitas. Pernah nggak sampai kayak, aduh, harus kan kalau ngomongin kreatif itu kan lebih artinya tanpa batas kebanyakan ya. Jadi kayak sebisa mungkin kreatif. Tapi karena di sini ada embel-embel content creator dan juga public figure dan dikenal banyak orang, jadi kayak semakin membatasin kreativitas yang ada gitu juga nggak Bang? Tadinya justru malah yang kita takutin dengan adanya UU ITE itu akan membatasi kreativitas kita sebagai orang-orang kreatif yang ada di dunia digital gitu ya. Tapi justru setelah kita lihat gitu ya, malah nggak membuat kita berhenti gitu, malah nggak membuat kita terbatas, karena kalau misalnya ngomongin konten-konten yang positif gitu ya, banyak banget. Kalau misalnya kita ngomongin tentang keluarga kita sendiri aja, itu banyak banget yang bisa kita angkat. Dan kalau misalnya ngomongin keluarga kita sendiri kan itu nggak salah, karena kan sudut pandangnya adalah sudut pandang kita gitu kan. Nah, jadi valid aja gitu. Apa yang terjadi di kota kita itu banyak banget yang bisa kita bahas. Hal-hal yang positif yang terjadi di lingkungan sekitar, keluarga, di kota kita, di sekolah kita, itu banyak banget yang bisa kita ceritakan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya UU ITE bisa menghambat ataupun juga memotong ataupun juga mengecilkan kreativitas, sepertinya tidak gitu, karena banyak banget yang bisa dibikin. Outputnya pun juga bisa apa aja, bisa lagu seperti yang tadi, lagu yang kita lihat di awal gitu kan ya, lagu yang kita bikin sama-sama pun juga kan itu ngomongin tentang hoax, terus habis itu bisa dikemas dengan menarik, bisa dikemas dengan lucu, gambar editannya pun juga bukan editan yang heavy gitu, dan syutingnya pun juga syuting 1 hari selesai gitu, karena bisa di mana aja syutingnya. Jadi tergantung bagaimana kita mengelaborasi kali ya dari apa yang kita punya gitu, pemikiran kita, kreativitas kita dari sebuah ide, terus ditambahkan, dikombinasikan dengan editing, terus mau ditambahin lagu pun juga bisa, itu bisa ngomongin banyak hal dari A sampai Z. Jadi kreativitas ya itu tidak terbatas sebenarnya. Jadi jangan sampai kita fokusnya kepada satu hal yang kecil sebenarnya yang kita pikir mengganggu, akhirnya kita nggak bisa bikin apa-apa karena kita terlalu sibuk untuk mikirin hal yang kecil ini. Padahal kalau misalnya hal yang kecil ini kita kesampingkan sedikit gitu ya, kita akan jauh lebih produktif sebenarnya. Gitu kau ya. Benar. Berarti bisa dibilang juga itu adalah semacam tantangan atau challenge juga ya. Gimana untuk tetap menghasilkan sesuatu hal yang kreatif, tapi tetap dalam rules-nya, tapi juga tetap menghibur, informasi dapat semuanya, dapat dalam satu paket komplit ya. Next Bang, Betul. menurut Bang Reza sendiri, ini untuk netizen Indonesia, penggunaan internetnya ini apakah mereka sudah aman dalam berinternet? Pertanyaan yang menarik. Netizen Indonesia itu masih, ya mungkin kalau misalnya teman-teman di Singkawang sudah enggak lah gitu ya, tapi masih banyak di tempat-tempat lain yang belum begitu mengerti bagaimana berinternet gitu, karena netizen zaman sekarang gitu ya, banyak yang
membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Jadi setiap kita itu kan pasti punya sampah-sampah kecil ya, yang aku artikan sebagai stres lah istilahnya. Stres kecil setiap hari. Setiap hari kita pasti akan mengalami hal-hal kecil sampai besar gitu yang membuat kita pusing atau membuat kita stres kali, dan ini yang bisa diartikan dalam kata sampah. Misalnya contoh bangun pagi-pagi terus habis itu kita telat gitu ya untuk ke satu tempat. Karena telat, semua ada barang yang ketinggalan, itu membuat kita stres kecil lah ya. Terus di jalan gitu ya, lagi naik motor, bannya bocor pun juga stresnya nambah lagi gitu, sampahnya nambah lagi. Cari tempat tambal ban, setelah tambal ban terus habis itu di jalan ada ibu-ibu sen kanan belok kiri pun juga nambah lagi stresnya gitu. Spion kanan ditaruh kiri pun juga kita lihat kayak gitu. another stres kecil lagi yang kita alami. Nah, sepanjang hari ini kan banyak hal-hal yang membuat kita stres gitu ya. Dan setiap hari ini pun juga stres-stres ini yang terkumpul, ini harus dibuang. Jangan dikumpulkan, karena kalau misalnya kita tidak buang, itu akan menjadi bom waktu. Nah, banyak dari kita yang tidak mengerti bagaimana cara membuang sampah kita ini. Gitu. Yang harus kita lakukan apa sih? Pertama, kita bisa bikin tempat sampah kita sendiri. Seperti apa tempat sampah kita sendiri? Banyak hal sebenarnya. Kita bisa jurnal gitu ya. Kita bisa journaling, misalnya dari pagi sampai malam yang kita alami, yang kita tidak suka, kita tulis semuanya. Apa yang kita tidak suka, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita kecewa, membuat kita nangis dan segala macamnya. Terus habis itu apa yang membuat kita senang, happy, tersenyum, semuanya kita tulis. Bagaimana kita rasakannya di kulit kita, di hati kita, di kepala, apa yang kita pikirkan, itu semuanya kita tulis. Itu bisa jadi salah satu cara untuk menjadi tempat sampah kita. Atau kalau misalnya ribet nih nulis, aku nggak begitu suka nulis, oh ya udah bikin video untuk konsumsi sendiri. Kita ngomong lah bagaimana apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka dari hari ini, bagaimana kita melewati hari ini, terus bagaimana kita bagaimana kita akan berharap tentang hari esok, apa segala macam. Kita bisa ngomongin di dalam video itu. Ataupun juga misalnya olahraga, itu pun juga bisa menjadi tempat sampah kita. Pada saat kita lagi lari, kita sambil mikir, pada saat kita lagi tinju, pukul-pukul sansak, terus habis itu kita pun juga bisa buang sampah kita, atau apapun gitu ya. Maksudnya kita harus cari tempat sampah kita supaya kita nggak meledak. Nah, jangan jadikan sosial media orang jadi tempat sampah kita, karena itu adalah hal yang tidak bagus. Itu yang akan membawa kita ke hal yang tidak kita inginkan. Kalau misalnya kita membuang sampah kita di tempat di sosial media orang lain, kita bisa kena hukuman. Kita bisa terjerat UU ITE gitu. Jadi inilah yang mesti kita pahamin sebenarnya sebagai netizen, bahwa setiap kita harus punya tempat sampah masing-masing supaya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Yes, benar banget. Ibarat kita buang sampah aja, makanya ada bak sampah, karena kita mau nutupin sampah kita ya, biar nggak kelihatan sama orang berantakan. Jadi harus ditutup dengan rapi, sampah itu dibuang pada tempatnya. Next Bang, terakhir nih, tolong dong tips-tipsnya untuk teman-teman talenta digital supaya mereka itu bisa positif, aman, dan juga kreatif dalam berinternet. Oke, mungkin kalau misalnya ngerangkum dari tadi gitu ya, yang tadi kita bicarakan buat teman-teman di Singkawang, sebelum kita bersosial media ataupun juga berinternet, sebenarnya yang harus kita ketahui pertama adalah tujuannya. Tujuannya apa sih kita berinternet? Tujuannya apa sih kita bersosial media? Pada saat kita tahu tujuannya, oh aku bersosial media untuk bekerja, ya udah berarti ada jadwalnya kan, ada jam-jam kerjanya gitu. Karena nggak mungkin 24 jam itu kita kerja, nggak mungkin. Ya kan, apapun jenis pekerjaannya sepertinya nggak mungkin 24 jam bekerja. Oh kalau misalnya sosial media aku jadikan tempat untuk bersosialisasi aja, ya udah boleh, tapi ada jam-jamnya juga. Nggak mungkin kita 24 jam nongkrong gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menemukan dulu tujuannya bersosial media ini untuk apa, supaya kita tidak hanyut di dalamnya pada saat kita berselancar di dalam sosial media, terus habis itu kita akan menghabiskan banyak waktu karena kita tidak punya tujuan. Ya, kita akan menghabiskan banyak sekali waktu yang kebuang, yang harusnya sebenarnya kita bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Sesimpel pagi-pagi aja
kita langsung pegang handphone terus habis itu scroll di Instagram aja itu bisa menghabiskan waktu berapa jam? 1 jam, 2 jam. Padahal kalau misalnya kita lakukan hal yang lebih bermanfaat, contoh misalnya jalan pagi aja sebelum kita berkegiatan gitu, jalan pagi itu akan jauh lebih bermanfaat sebenarnya. Jauh lebih bermanfaat untuk kita dibandingin kita cuman gini aja nih setiap pagi deh. Gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi yaitu untuk supaya kita menghindari kita dari hal yang tidak kita inginkan ya. Jangan sampai kita terjerat UU ITE ya pada saat kita komen di sosial media orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jangan jadikan sosial media orang tempat sampah kita. Jangan jadikan keluarga kita tempat sampah kita. Jangan jadikan ayah, ibu, ataupun juga anak menjadi tempat sampah kita. Kita harus mencari tempat sampah kita sendiri. Cari, itu penting sih. Supaya kita bisa bersosial media, berinternet dengan aman, dengan positif, dan juga kreatif. Yes, betul banget. Jadi silakan untuk diaplikasikan dalam kehidupan berinternetnya ya, teman-teman talenta digital. Terima kasih banyak juga Bang. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk untuk kita. Tapi nanti kita tahan dulu, kita tampung dulu ya. Silakan untuk teman-teman yang mau kasih pertanyaan lagi untuk Bang Reza, kita masih tungguin. Nanti kan kita jawab di sesi Q&A dan juga tanya jawab nih nanti saya di sebelum akhir acara ya. Terima kasih Bang. Nanti kita ketemu lagi beberapa saat lagi. Thank you. Thank you. Oke, itu sudah. Kita sudah selesai ngebahas mengenai bagaimana positif, aman, dan juga kreatif di internet. Akan lebih lengkap lagi, akan dilengkapi juga oleh beliau ini adalah guru SMKN 3 Singkawang yang akan membahas mengenai bijak di kolom komentar. Jadi akan lebih lengkap lagi paketnya. Jadi langsung aja kita akan segera bergabung bersama Bapak Ahmadi Muhammad Sulaiman Espar. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar nih di sana? Alhamdulillah kabarnya baik. Singkawan mah aman-aman. Oke, baik kalau begitu. Segera kita akan memulai dan melengkapi untuk tema besar kita bagi hari ini ya. Jadi langsung aja untuk Pak Ahmadi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih buat kakak yang udah memberikan kesempatan untuk pada pagi hari ini. Pertama saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmadi. Saya dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, kebetulan materi kita untuk pada pagi hari ini adalah tentang etika digital, khususnya bijak di kolom komentar. Pertama, perkembangan teknologi di informasi pada pandemi COVID-19 memaksa dunia dan Indonesia mengadaptasi gaya hidup baru yang mengandalkan dukungan teknologi internet. Perubahan ini menghasilkan lonjakan jumlah pengguna sekaligus meningkatkan rasio keamanan digital. Karena itu, dibutuhkan pemahaman akan literasi penggunaan teknologi agar masyarakat Indonesia makin cakap digital. Nah, ini kan banyak sekali teman-teman, saya rasa hampir 100% anak-anak muda itu punya handphone gadget. Mereka sangat aktif sekali di sosial media, apapun itu, mau Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya semuanya. Nah, di situasi sekarang ini mungkin teman-teman ini masih banyak nih yang belum paham tentang gimana sih harusnya bersosial media atau berkomentar di sosial media lah pada khususnya kan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran apa sih itu etika digital. Secara gambaran umumnya adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk etika digital ini kita harus mempunyai kemampuan untuk menyadari, terus mencontohkan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan khususnya di dunia digital. Nah, penggunaan internet di dunia digital tidak boleh dilakukan seenaknya. Jadi tidak boleh dong kita misalnya mau ngejudge atau bullying segala sesuatu yang bersifat
negatif tidak boleh di sosial media. Nah, etika digital ini di dunia digital yang wajib ditaati yang pertama hindari komentar yang buruk nih. Banyak sekali nih saya lihat, mungkin saya tidak bisa ngasih contohkan gambaran secara gimana, tapi saya lihatnya salah satu contohnya dari Facebook, Instagram, mereka komentarnya banyak sekali nih yang hal-hal yang bersifat negatif lah, misalnya ngebullying apa segala macam. Buat teman-teman yang sekarang kita masuk ke era digital ini, tolong dong yuk kita hindari komentar-komentar yang buruk buat teman-teman yang aktif di sosial media lah. Kemudian selanjutnya melihat konten atau karya yang tidak disukai. Nah ini kan banyak juga nih, misalnya kita mempunyai karya ini sifatnya misalnya, oh aku bisanya seperti ini nih, tiba-tiba ada juga nih yang bilang, aduh gimana nih karyamu jelek, nggak bagus apa segala macam. Nah hal-hal ini harus kita hindari. Harusnya kita support dong karya-karya teman-teman yang misalnya ngupload di sosial media. Ataupun meskipun tidak menyukai karya atau konten tersebut, sebaiknya kita diam. Jadi no comment lah, misalnya gitu kan. Apapun itu dalam bentuk yang disounding di sosial media, kalau misalnya kita tidak suka, udah kita lewatin aja. Nah itulah langkah yang paling tepat menurut saya kalau misalnya kita melihat konten atau karya yang tidak disukai. Dan selanjutnya, nah ini yang ada juga nih saya temukan, ujaran kebencian, nah atau hate speech, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan nih pada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, nah ini cacat, orientasi seksual, berbagai macam segalanya. Nah hal-hal seperti ini saya temukan juga banyak lah di sosial media kan, mereka komen-komennya misalnya warna kulitmu kok putih, atau warna kulitmu kok hitam. Nah hal seperti ini tolong dong dihindarkan. Kalau bisa ya kita misalnya harusnya saling mengenal satu sama lain agar kan kita aktif di sosial media bukan berarti kita harus ngejudge kan atau hate speech dengan sesuatu yang tidak kita sukai ya, seperti yang tadi saya bilang kan, misalnya melihat karya atau segala macam itu tidak boleh dong kita tidak suka gitu misalnya. Itu salah satunya nih ujaran kebencian yang agak marak nih saya lihat. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mantengin, ayo dong mulai sekarang kita harus ubah ke berkomentar di kolom sosial media itu yang positif lah, yang baik. Kalaupun kita tidak suka ya udah kita skip aja, kita lewatkan aja. Nah bullying nih sering terjadi di sekolah nih misalnya kan, teman-temannya. Salah satu contoh misalnya ketika dia dibullying kan siswanya tidak mau sekolah jadinya kan, jadi murung gara-gara misalnya tadi dari ras atau kulit atau segala macam, gara-gara kulitnya hitam atau kulitnya putih jadi tidak mau masuk sekolah jadi kan karena teman-teman satu kelasnya ngebullying. Nah, bullying ini merupakan perilaku yang berulang yang ditujukan untuk menakuti. Nah, takuti ini kan ada juga awas dong kalau kamu masuk sekolah nanti aku gini-gini segala macam. Nah, hal-hal seperti itu tolong buat teman-teman yang lagi ini, ada siswa-siswa saya juga, dihindari hal seperti itu atau membuat marah nih. Nah, membuat marah temannya, buat kesel atau mempermalukan nih. Hal seperti ini yuk kita sekarang harus bijak terhadap apa yang kita lihat. Kita harus bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hal-hal seperti ini kan berbahaya sekali jika mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Kasihan sebenarnya. Tapi saya yakin di Singkawang teman-temannya aman deh, gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih kalau kita, yang tadi kan kita tidak boleh nih, hal yang harus dilakukan ketika di kolom komentar itu apa aja. Salah satunya tadi melihat konten seseorang yang tidak kita sukai, tidak suka atau kita marah atau kita bully dan segala macam. Kemudian yang kedua, ujaran kebencian, tadi kan sesuatu yang sifatnya dapat merugikan kelompok, perorangan dan segala macam. Kemudian yang terakhir ini bullying. Sudah saya jelaskan. Lalu bagaimana cara menanggapinya? Menanggapi komentar negatif di
sosial media. Pertama, bersikap positif. Yang pertama nih kita harus bersikap positif nih. Menghindari sikap defensif, menunjukkan reaksi marah dan usahakan tetap tenang. Jadi meskipun ya ini untuk diri kita sendiri, meskipun misalnya ada orang kalau udah kita kasih tahu kan, tolong tuh jangan kayak gitu komentarnya yang baik dong gitu kan. Nah, jadi untuk tamengnya kita nih, kita usahakan kalau misalnya masih ada juga orang yang mau komentar ya komentar di kolom yang negatif, kita usahakan hindari sikap defensif, kemudian tunjukkan untuk jangan menunjukkan sikap marah dan usahakan selalu tetap tenang. Jadi cuek aja lah, itu kan mau dia kan. Tetap kita sapa, tegur sapa. Gitu. Kemudian kita harus bersikap sopan. Nah, yaitu tetap bersikap sopan dalam hal ini sebaiknya hindari drama yang semakin menambah masalah, menjadi rumit dan tetap mempertahankan sikap tenang. Nah, kadang-kadang kan kita suka nih misalnya udah tahu tuh orang nggak suka sama kita atau nggak suka dengan karya kita, tapi kita tetap aja diladenin hal segala macam. Udah ribut tuh kan jadinya panjang. Jadi ntar tuh nimbrung yang lain itu kan apa sih? Jadi orang lain pada kepo apa sih masalahnya gitu kan? Nah, jadi lebih baik kita hindari aja yang hal-hal yang semakin menambah rumit. Dan kita tetap harus mempertahankan sikap kita tenang. Gitu. Nah, selanjutnya atau nih kalau berani. Tapi saya yakin semua teman-teman berani. Coba minta mereka untuk menghubungi secara pribadi. Apa sih masalahnya? Kenapa sih misalnya dia kok nggak suka dengan kita? Dia kok kayaknya ada problem. Coba ditanya baik-baik apa sih problemnya. Takutnya kan misalnya punya masalah pribadi gitu kan. Jadi dia mungkin mau mempermalukan kita di tempat umum atau segala macam. Nah, jadi kita usahakan deh menanggapi komentar negatif di media sosial juga bisa dilakukan dengan meminta pihak yang bersangkutan ini untuk menghubungi kita secara pribadi. Jika komentar yang ditujukan untuk bersifat menjatuhkan dan sangat mengganggu, jadi kita bisa mengirim pesan langsung nih. Coba kita tanya kan apa sih yang menyebabkan komen terhadap kita itu kok rasanya negatif terus gitu kan. Kemudian coba kita lakukan diskusi secara pribadi. Siapa tahu kan dengan kita komunikasi yang secara pribadi, tidak di kolom yang tempat umum, mungkin bisa kita kasih pahami agar dia tidak melakukan hal-hal yang berkomentar yang negatif. Kemudian lakukan, nah ini coba nih, lakukan publik dengan hati ke hati. Seperti kita sekarang kan, melakukan percakapannya dari ke hati-hati, dan menanggapi komentar negatif di media sosial juga bisa dilakukan dengan percakapan publik. Jadi kalau di percakapan publik itu bisa dari hati ke hati. Namun dalam hal ini kita perlu berhati-hati juga. Karena apa? Dalam memberikan tanggapan kan sebab membuka percakapan secara publik dapat dilihat umum dan siapa saja terlibat dalam percakapan tersebut. Jadi kalaupun misalnya kita udah sebaik mungkin, sesopan mungkin dalam memberikan komentar, ya kita harus siap resikonya. Tapi usahakan komentar-komentar yang kita balas meskipun dia komentarnya tidak baik terhadap kita usahakan dengan komentar yang baik. Nah, kalau juga masih belum bisa nih, udah kita pakai hati, kemudian tadi udah pakai apa? Meminta mereka menghubungi kita secara pribadi, kemudian kita udah bersikap sopan, terus masih juga belum bisa nih, coba deh pakai jurus yang ampuh, kan? Kita gunakan humor. Coba mungkin yang teman-teman juga pandai bisa orang yang misalnya lagi komentar negatif terhadap apa yang kita ingin, coba gunakan humor. Menanggapi komentar negatif di media sosial dengan baik dan lebih santai bisa dikemas dengan humor. Lucu jika mendapatkan komentar negatif. Anda bisa memberikan tanggapan dengan guyonan atau humor yang lucu dan menghibur, meskipun terkesan nyeleneh. Jadi santai aja. Nah, maksudnya
meskipun dia komentar atau segala macam, kita coba bangun humoris itu agar komentar negatif dari yang komentar itu bisa mencair, gitu kan, tidak lagi berkelanjutan. Dan kita harus juga untuk menghindari serangan lebih lanjut dari orang tersebut yang memberikan komentar negatif di kita. Nah, yang terakhir nih buat teman-teman, coba kita meminimalisir komentar negatif. Itulah beberapa cara untuk menanggapi komentar negatif di sosial media. Dengan bijak, perlu diingat meskipun media sosial tidak menghubungkan Anda secara tatap muka, menjaga sikap sopan santun, tetap perlu dilakukan. Hal ini dapat menghindarkan kita dari berbagai masalah. Selain itu, cara ini juga dinilai tepat untuk meminimalisir dampak buruk kesehatan mental yang diterima akibat komentar negatif di sosial media. Nah, ini kan banyak nih, mereka misalnya udah menjadi korban komentar negatif di sosial media, mereka jadi stres, mereka jadi murung. Nah, hal seperti ini lebih baik kalau untuk kita secara pribadi adalah kita skip aja lah, misalnya komentar negatif itu udah kita cuekin aja gitu. Ketimbang kita yang jadi korbannya malah berbahaya lagi, kita bisa mengakibatkan kita menjadi murung, jadi tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi buat teman-teman, selain dari tadi harus bijak dalam kolom komentar, hindari hal-hal yang tadi seperti saya bilang, bullying, kemudian ujaran kebencian, kemudian melihat konten atau karya yang tidak disukai. Tolong yuk kita hindari hal seperti itu. Kemudian untuk kitanya sendiri, kalau misalnya ada komentar negatif di sosial media, kita harus bersikap positif, kemudian bersikap sopan, meminta mereka untuk menghubungi kita secara pribadi, kemudian lakukan percakapan publik dengan hati ke hati, terus yang terakhir gunakan humor. Kemudian untuk diri kita sendiri nih, coba kita meminimalisir komentar negatif. Oke, sekian Kak, gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Amadi untuk pemaparan materinya ya. Jadi untuk teman-teman harus bijak juga di kolom komentar, oke? Jangan langsung semena-mena mau komentarin apa, lagi pengen, lagi mood komentarin ini gitu ya. Tapi harus tetap diikutin tadi rules-rulesnya dan juga tipsnya. Terima kasih banyak, nanti kita ketemu lagi Pak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Talenta Digital. Siap, Oke. siap, siap. Selanjutnya saya mohon izin untuk ke narasumber selanjutnya. Ini adalah KOL kita, Key Opinion Leader kita, seorang jurnalis dan juga sosial media spesialis yang akan membahas mengenai lingkup budaya digital, mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kalau gitu kita akan segera bergabung bersama Kak Angelia Merisiana Espar. Halo, selamat pagi Kak Angel. Halo, pagi Kak. Halo, selamat pagi. Namanya dari suaranya benar-benar kayak angelic banget gitu ya. Adem dengannya ya. Oke, Kak Angel, kita akan ngebahas mengenai bagaimana mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Jadi selengkapnya langsung aja, waktu dan tempat aku serahkan untuk Kak Angel. Oke. Aku share screen ya. Bisa tolong di Oke, ini sudah proses. Dulu bisa Kak? Oke. Oke, aman. Sudah? Thank you. Sudah. Iya. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kali ini aku mau bahas mengenai budaya digital, mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Sebelumnya kita perkenalan singkat dulu ya. Nama aku Angelia Merisiana, sarjana pariwisata, biasa dipanggil Angel, dan saat ini aku bekerja sebagai sosial media spesialis dan jurnalis di salah satu platform media online. Oke, pertama kita samain persepsi dulu bahwa untuk budaya digital itu, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan dalam penggunaan media digital, kemudian kemampuan untuk menggunakan teknologi, keterampilan teknis dalam dunia digital, dan juga respons dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk membaca sejalan dengan berkembangnya teknologi. Karena minat untuk membaca buku itu kan
udah berkurang nih sekarang, pasti teman-teman juga alihnya yaitu menggunakan teknologi seperti membaca jurnal elektronik ataupun buku elektronik dan berbagai macam platform membaca lainnya. Oke, sifat utama teknologi digital sendiri adalah yang pertama tidak terbatas, yang kedua bebas berekspresi dan berpendapat, bisa menjadi sarana untuk stand out dan juga sarana untuk memperluas relasi. Nah, seperti teman-teman yang udah menggunakan teknologi nih kayak sosial media ataupun lain sebagainya, bahwa kita tahu sendiri nih sifat dari teknologi itu benar-benar sangat tidak terbatas. Kita bisa mengakses seluruh platform dari manapun dan kapanpun. Kemudian juga teman-teman bebas untuk ngepost apa aja dan berpendapat, mau berpendapat apa saja di platform media digital. Dan teman-teman juga bisa stand out. Maksud stand out di sini adalah kalian bisa bebas berkarya, berekspresi, dan lain sebagainya, dan juga memperluas relasi. Sekarang mudah banget nih teman-teman dapat pekerjaan cuman dari teknologi digital, bisa melalui LinkedIn, Jobstreet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian budaya. Budaya itu apa sih, Kak? Nah, budaya itu merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ada beberapa unsur budaya seperti adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, karya seni, sistem agama, dan juga politik. Nah, di perkakas di sini itu contohnya, misalnya kalau di Kalimantan Barat, Dayak itu kan kita mandau, nah seperti itu, ataupun sape, segala macam, kayak gitu. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Indonesia merupakan negara maritim, multikulturalisme, dan juga paru-paru dunia. Di sini aku highlight multikulturalismenya karena kita akan membahas mengenai budaya melalui literasi digital. Budaya Indonesia sendiri itu benar-benar beraneka ragam banget. Dari Sabang sampai Merauke, budayanya juga berbeda. Di tiap daerah pun tetap berbeda. Kayak misalnya di Kalimantan Barat sendiri nih, kalau aku sendiri ini kebetulan juga pegiat budaya Dayak. Jadi di Kalimantan Barat sendiri ada 119 suku Dayak yang berbeda dari bahasa, budaya, pakaian adat, dan lain sebagainya. Budaya juga bisa masuk dalam pariwisata. Nah, pariwisata sendiri merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas. Bisa itu aktivitas pekerjaan atau aktivitas untuk leisure atau liburan, seperti itu. Nah, untuk mengembangkan budaya melalui literasi digital tuh apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di sini aku pakai poin yaitu E plus R equals to O atau effort plus response equals to outcome. Nah, kalian perlu memahami dulu nih apa sih budaya yang pengen kalian kembangkan melalui literasi digital. Kemudian kalian juga mendukung program-program yang sudah ada untuk mengembangkan budaya tersebut melalui platform media digital, Kemudian kalian juga harus berinovasi nih, gimana cara mengembangkan suatu budaya melalui literasi digital, tapi nggak boring, kayak gitu. Nah, sekarang kan banyak banget platform promosi. Contohnya ada TikTok, Instagram, YouTube, dan juga dari Kemenparekraf sendiri, itu ada Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Nah, di situ juga kalian bisa bergabung. Di Sambas juga ada Genpi Sambas, atau Genpi Kalbar, Genpi Pontianak, dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan platform ini untuk membagikan budaya-budaya yang ada di sekitar kalian, mau itu adat istiadat, ataupun hal-hal kecil kayak misalnya kegiatan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Nah, kalau di sini adalah contoh promosi budaya melalui literasi digital dari aku sendiri. Nah, kebetulan aku juga asalnya dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, dan di sini aku mengembangkan suatu platform edukasi yaitu Kampung Saham. Kampung Saham sendiri itu kan merupakan rumah adat terpanjang yang ada di Kalimantan Barat yang masih berdiri sampai sekarang. Dan juga aku bikin YouTube mengenai rumah radang saham, dan contoh kecilnya juga aku bikin jurnal mengenai rumah radang saham juga. Jadi aku memang aktif untuk mempromosikan budaya melalui sosial media kayak gitu. Nah, dari Didi Ninitowo sendiri pernah bilang dia adalah seorang maestro tari Indonesia
Kecintaan saya terhadap seni dan budaya Indonesia menjadikan saya memiliki hasrat untuk terus mengembangkan dan melestarikan kekayaan Indonesia melalui dunia tari. Untuk itu, saya terus mengembangkan tari-tarian melalui kemasan yang menarik dan menghibur dengan unsur komedi agar penonton tidak bosan dengan pertunjukan tari yang terkesan serius dan kaku. Nah, buat teman-teman sendiri nih, kalau memang kalian memiliki keinginan untuk mempromosikan budaya, yang penting kalian harus effort dulu nih, kita dibalik lagi ke effort, response, dan outcome. Yang penting kalian memahami dulu, terus kalian memiliki keinginan yang tinggi, maka dengan contoh kecil aja kalian ngepost di IG story, ataupun kalian bikin short video gitu di feeds, itu udah menunjukkan cara kalian mempromosikan budaya melalui literasi digital. Karena kalau bukan dari kita lagi, siapa nanti yang bakal kenalin budaya kita ke anak cucu kita nantinya? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Angel, ini sudah menjelaskan. Jadi kalian juga ngasih contoh kalau juga melakukan dalam kehidupan bermedia sosialnya atau berinternet juga ya. Jadi silahkan tuh langsung aja di follow Instagramnya dan juga di subscribe YouTube channelnya ya. Kak Angel, nanti kita ketemu lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Thank you Kak. Oke, thank you. Oke, selanjutnya kita akan bergeser dulu kepada narasumber kita selanjutnya. Kali ini akan membahas mengenai lingkup keamanan digital. Berani lapor kejahatan siber. Wah, ini harus berani nih. Jadi jangan cuma dipendem atau mungkin jangan malah dikata-katain, jangan malah kita kepancing untuk keluar hate speech, tapi berani untuk melaporkan juga ya. Yang akan membawakan ini adalah paralegal LKBH Sambas. Ada Pak Arianta Aji Saliro SH. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, silakan untuk memulai pemaparan materinya dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya. Boleh ditampilkan slide saya? Oke, sebelumnya terima kasih pada para semua pihak, terutama pihak penyelenggara. Baiklah, perkenalkan nama saya Arianta Aji Saliro. Pekerjaan saat ini sebagai salah satu paralegal di LKBH Sambas. Yang mana pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu keamanan digital dengan judul Berani Lapor Kejahatan Cyber. Boleh dilanjutkan slide-nya, Kak? Oke, seperti yang kita ketahui bersama ya, pada era digital seperti ini kan semua itu serba-serba mudah, serba-serba klik sana sini, klik hanya dengan satu tombol saja kita sudah bisa mengakses semuanya. Hanya dalam satu kali klik kita sudah bisa mendapatkan berbagai informasi gitu kan. Namun ada sebagian pihak itu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi seperti ya penipuan online, peretasan akun email maupun akun sosial medianya, hingga sampai bentuk perusakan dari sistemnya. Maka dari itu, setiap kita itu harus bertanggung jawab atas keamanan diri dalam dunia digital. Seperti halnya memasang antivirus, tidak menyebarkan data-data pribadi yang bersifat rahasia, kemudian memilah semua informasi dan tentunya harus mengecek kebenarannya. Oke, lanjut. Nah, lalu, maaf, tadi, ya betul. Lalu, seperti yang kita lansir dari Ditjen Aptika, bahwa pada tahun 2011 ini, pengguna internet di Indonesia meningkat 11% dari tahun sebelumnya, yaitu 175,4 juta menjadi 200,6 juta pengguna. Wah, bisa kita lihat sendiri kan, pengguna internet di Indonesia ini. Slide-nya. Nah, sebelum kita
memberani itu harus apa kejahatan menurut organisasi European Community Development atau yang kita dengan OEDC, cyber crime di dunia itu adalah sistem masuk dalam suatu. Boleh slide-nya dimainkan, Kak? Nah, kemudian di Debarathalder dan Kajes Hankar mendefinisikan bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau kelompok individu dengan motif kriminal untuk sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet, jaringan yang termasuk ya bisa kita sekarang lihat Instagram, Facebook, Twitter. Nah, pasti kawan-kawan di sini memiliki banyak akun sosial media kan, millennials gitu kan. Lanjut slide-nya, Kak, tolong. Nah, kemudian lanjut lagi, menurut Lembaga Riset Cyber Indonesia Communication and Information System Security Research Center mengeluarkan prediksi, yaitu kerugian serangan cyber secara global yang mencapai 84.000 triliun pada tahun 2021 ini. Bayangkanlah, sangat-sangat masif sekali. Nah, lanjut, sebelum kita ke sana lagi, saya ingin menjelaskan sedikit apa-apa saja macam-macam kejahatan cyber. Nah, dari data yang saya rangkum, bahwa ada 13 jenis cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Yang pertama, kejahatan phishing, yaitu adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban melalui email maupun media sosial lainnya seperti mengirim link palsu. Nah, link-link palsu ini sepertinya kawan-kawan semua pun sudah mengetahui kan. Bisa kita cek bersama di dalam grup WhatsApp manapun, terkadang ada sebuah tautan, selamat Anda mendapatkan pulsa sekian dan selamat Anda mendapatkan kuota gratis dari misalnya dari Kemendikbud. Padahal itu adalah sebuah link-link palsu sebenarnya, tapi karena akibat ketidakcerdasan seseorang sehingga dia hanya membagikannya serta-merta tanpa mengecek keaslian atau kebenaran link tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi, salah satu contoh kejahatannya itu kejahatan carding. Adalah jenis kejahatan di dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian tersebut ya tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu serangan ransomware, adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Tentu dong. Pelaku akan meminta uang tebusan korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan di dalam perangkatnya. Oke, bisa lanjut slide-nya. Yaitu yang keempat, penipuan online. Nah, saya rasa kawan-kawan di sini sebagian banyak atau sebagian kecil lah ya, pasti pernah mengalami namanya penipuan online. Penipuan online yang kadang minta-minta data-data seperti KTP. Biasanya salah satu syarat untuk sebagai registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, pay later, pinjaman online. Nah, kita bahas sedikit ya terkait tentang pinjaman online. Belakangan ini Indonesia sedang diributkan dengan pinjaman online ilegal. Nah, saya harapkan kawan-kawan di sini cerdas ya. Jangan hanya tergiur sesaat akan sebuah pinjaman online yang prosesnya begitu cepat tanpa syarat ini, tetapi setelah kita mendapatkan pinjaman tersebut 1 atau 2 hari itu kita langsung ditelepon oleh debt collector-nya dan dengan kata-kata kasar. Nah, saya harapkan kawan-kawan di sini jangan sampailah tergiur ya untuk sebuah pinjaman online
yang sangat-sangat cepat prosesnya. Bisa kita cek lagi kebenaran salah satu aplikasi pinjaman online tersebut apakah sudah terdaftar di OJK atau belum. Yang kelima yaitu SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambil alih nomor telepon ponsel seseorang. Kita lanjut lagi, peretasan situs dan email. Nah, ini rata-rata ya, saya sendiri pun pernah mengalami namanya peretasan situs dan email. Nah, pas itu akun saya itu langsung kayak ya, langsung KO ya. Jadi langsung saya hapus akunnya, jangan sampai ada data-data penting masih tertinggal. Lanjut yang ketujuh yaitu kejahatan skimming, OTP fraud, pemalsuan data dan forgery, kejahatan konten ilegal. Nah, kita bahas sedikit ya tentang kejahatan konten ilegal. Konten ilegal ini seperti pornografi, hate speech, dan penipuan-penipuan lainnya, konten-konten ilegal yang tidak mendidik lah tentunya ya. Lanjut, cyberterrorism, atau bisa disebut kejahatan teroris. Yang ke-12, mata-mata atau cyber espionage. Maaf, yang satunya lagi sama juga. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang perlindungan hukumnya. Bagaimana ketika kita atau teman-teman mendapatkan sebuah kejahatan di dunia maya. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 8 tahun 2011, bagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atau bisa kita singkat sekarang dengan UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, lanjutnya itu di samping itu boleh saya jelaskan sedikit tentang undang-undang ini. Sebenarnya perlindungan terkait cybercrime itu tidak terlalu eksplisit berada di Undang-Undang ITE. Nah, maka itu ada sebuah surat keputusan bersama atau yang kita singkat dengan SKB yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo pada tanggal 23 Juni 2021 sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE RI nomor 229 tahun 2021 nomor 194 tahun 2021 dan nomor KB-2-6-2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada tanggal 23 Juni 2021. Nah, sebenarnya itu kalau kita lihat lagi ke belakang bahwa kejahatan itu lebih selangkah lagi daripada peraturan-peraturannya. Seperti pinjaman online itu sebenarnya belum diatur di dalam undang-undang atau hukum positif di Indonesia. Nah, ketika kasus tersebut langsung naik ke permukaan, nah barulah para perangkat hukum ini mulai ribut dan mulai memformulasikan bagaimana cara mengatur terkait pinjaman online itu. Oke, lanjut slide-nya. Nah, bagaimana cara melaporkan kejahatan digital? Kawan saya kemarin pernah mengalami namanya akun Instagramnya itu pernah dihack dan semua foto-fotonya diganti dengan sebuah foto-foto yang tidak senonoh alias mengandung unsur pornografi. Nah, jadi kawan saya tersebut langsung melaporkan kepada polisi dan sampai sekarang sudah diusut dan sampai sekarang prosesnya lagi berjalan. Nah, yang pasti bagaimana cara melaporkan kejahatan digital ini? Kejahatan cyber, apalagi jika pelaku sudah diketahui pasti dan ada faktanya, sertakan bukti elektronik, harus ada saksi, kuasa hukum lebih baik, ahli digital agar bisa menjerat pelaku kejahatan tersebut. Nah, dan juga dari Polri sendiri ada sebuah situs untuk pengaduan tentang kejahatan di dunia maya, yaitu bisa kalian berkomentar di sosial media seperti itu.
Dan kejahatan di dunia maya itu pasti sudah kejahatan yang sangat-sangat masif dan berstruktur. Kejahatan yang sudah diorganisir itu pasti akan kalah juga dengan sebuah kebaikan yang kita sebuah kebaikan atau sebuah inovasi, sebuah sebuah gerakan kebaikan tentang bagaimana kita dapat menyerang balik para pelaku-pelaku kejahatan cyber itu dengan seperti memposting hal yang terkait literasi yang baik di sosial media. Jangan sampai pribadi kita sendiri itu bahkan menggunakan hate speech atau malah kita sendiri yang melakukan penipuan. Nah, tolong untuk kita semua bijaklah dalam bersosial media. Saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Arianta Aji Saliro yang sudah menginformasikan juga ya, supaya kita tuh juga berani lapor kejahatan siber dan seperti apa saja yang bisa dilaporkan gitu ya. Sudah banyak juga teman-teman Talenta Digital sudah memberikan pertanyaan di sini. Terima kasih banyak Pak Arianta juga. Kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman terima kasih banyak sudah menjadi peserta atau teman-teman Talenta Digital yang aktif bertanya. Kita sudah mengantongi beberapa nama ini yang pertanyaannya kita pilih untuk dijawab langsung oleh narasumber. Pertanyaan pertama kali ini ditujukan kepada Bang Reza Nanging. Bang Reza, ada pertanyaan ini dari Handi Guna. Pertanyaannya, kadang karena bingung cara menentukan membuang sampah, akhirnya kita melampiaskan di media sosial apalagi untuk orang-orang introvert. Menurut kakak bagaimana kita menemukan tempat sampah yang ideal untuk seorang pelajar atau mungkin yang seusianya supaya tidak salah jalan ke narkoba dan lain-lain? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Andi Guna ya, Kak ya? Dari Handi Guna, benar. Guna. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Penting banget untuk kita mempunyai tempat sampah yang aman. Seperti yang tadi aku udah mention sedikit kali ya, setiap kita kan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang introvert mungkin gitu ya, kita bisa bikin jurnal. Nah, sekarang tuh istri aku kebetulan sama introvert juga, jadi dia itu bikin jurnal, dia nulis bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali. Tergantung memang kita maunya bagaimana. Nah, jadi dari setiap tulisan itu kita mengutarakan semuanya tuh, dari apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka dari hari ini, bagaimana hal itu kita rasakan di kulit kita, di hati kita, di kepala kita, apa yang kita pikirkan. Kita keluarkan semua emosi yang kita alami sepanjang hari ini dalam sebuah tulisan. Gitu. Jadi jurnal ini penting karena dengan kita menulis semuanya detail dari A sampai Z gitu ya, kita keluarkan semuanya, ini bisa menjadi satu proses healing mungkin ya buat teman-teman juga, buat kita juga. Jadi pada saat kita udah menyelesaikannya nih di akhir, misalnya di malam-malam gitu ya, setelah kita berkegiatan, kita tulis semuanya tuh sebelum kita tidur gitu ya, kita tulis, kita healing lah istilahnya, apa aja gitu yang membuat kita kecewa, apa aja yang membuat kita sedih, apa aja yang membuat kita marah, dan bagaimana kita marahnya, faktor-faktor apa aja yang menyebabkan. Terus abis itu dari yang kita tidak suka, apa yang kita suka sebenarnya hari ini, apa yang membuat kita tersenyum. Kenapa itu kita tersenyum akan hal itu, bagaimana rasanya di hati kita, bagaimana rasanya di pikiran kita, bagaimana rasanya sampai di kulit kita. Terus abis itu kira-kira apa yang aku butuhkan ya, apakah aku butuhkan sebuah pelukan, apakah aku butuhkan sebuah lagu misalnya, atau apapun gitu ya, kita tulis semuanya di situ supaya kita paling enggak
bisa bisa siap lagi untuk memulai setelah kita tidur, memulai lagi hari esok gitu. Nah, ini sangat membantu untuk istri aku. Nah, setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda, jadi mungkin aja ini bisa cocok buat Handiguna. Atau mungkin kalau misalnya nggak suka nulis, ya itu bikin video, tapi dalam untuk konsumsi sendiri ya. Jadi video ini kita ngomong di depan handphone kita ngobrol semuanya karena pertanyaannya kurang lebih hampir sama gitu dengan yang tadi, apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, bagaimana kita merasakannya dan segala macam. Gitu. Jadi banyak banyak hal sih sebenarnya yang pasti ini harus membuat kita nyaman, gitu. Mau tulisan, mau video, mau sambil lari, mau sambil dengerin musik, gitu ya. Ini paling enggak harus membuat kita nyaman dan istilahnya proses buang sampah kita pada tempatnya ini pun juga bisa optimal gitu. Jadi jangan, ya itu dia, karena kan pengennya adalah supaya kita tidak melakukan ini nih, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang membuat kita marah ini justru bukan di dalam tulisan tapi malah di sosial media orang lain atau mungkin sosial media kita gitu. Jadi karena kalau misalnya kita buang sampah gitu ya di sosial media orang lain, karena kan di sosial media itu kan mungkin sosial media buat kita adalah tempat sampah, tapi buat orang lain kan itu tempat makan mungkin. Jadi kita pun juga kan nggak mau kalau misalnya di tempat kita makan ada orang yang buang sampah gitu kan. Jadi hal ini pun juga hal ini pun juga berguna terbalik lah istilahnya ya. Maksudnya baik untuk orang maupun juga baik untuk kita. Kurang lebih begitu sih Handiguna, mudah-mudahan menjawab, membantu. Yes, terima kasih banyak. Tuh diingetin lagi ya, jadi tergantung kamu cocoknya lebih karakter yang seperti apa. Kalau introvert mungkin tadi bisa ikutin tips atau caranya dari istrinya Kak Reza, atau mungkin bisa dengan cara-cara lain, bisa dicurahkan jadi satu karya juga bisa juga tuh kan, yang menginspirasi. Oke. Thank you Bang untuk jawabannya. Kalau ya, terima kasih. Oke, thank you. Selanjutnya kita akan geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan untuk Pak Ahmadi Muhammad Sulaiman. Pertanyaannya datang dari Aisyah Rana. Selamat pagi, izin bertanya, bagaimanakah peran guru pendidik saat ini untuk memberikan edukasi cara beretika sesuai budaya dan agama yang baik dalam penggunaan sosial media, yang mana saat ini sering kita jumpai rendahnya etika masyarakat Indonesia dalam bersosmed dan bertolak belakang dengan etika saat di dunia nyata. Yang mana jika di sosmed kebanyakan bebas berujar atau komen-komen negatif dan menjatuhkan konten orang lain. Terima kasih. Silahkan. Halo, terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Aisyah tadi ya. Memang sulit untuk di era digital zaman sekarang ini kita untuk tahu siapa sih sebenarnya orang itu kan. Tapi setidaknya kita mulai dari diri kita dulu nih, apa yang harus kita bisa lakukan dan apa yang harus kita bisa tunjukkan ke orang lain. Sebelum kita menilai seorang itu menurut kita tidak bagus, alangkah baiknya kita menilai diri kita dulu nih. Apakah kita sudah benar belum? Apakah kita sudah bersikap positif belum? Apakah kita sudah bersikap sopan belum secara face to face atau secara bertemu dengan banyak orang? Atau apakah kita sudah melakukan percakapan dengan baik? Atau apakah kita sudah ketika kita sudah menunjukkan di sosial media, apa kita sudah menunjukkan hal yang sempurna dan baik? Alangkah baiknya kita coba deh mengintrospeksi diri dulu. Karena di era zaman sekarang ini yang memang rada sulit kita untuk memberikan sesuatu yang sifatnya positif di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan untuk di pendidikan ya. Tapi hal itu bisa diminimalisir dengan cara, ayo coba kita mulai dari diri kita dulu. Oke Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Kita sekarang bergeser ke pertanyaan menarik selanjutnya ini. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Kak Angelia Merisiana. Pertanyaannya menarik dari Rosiana Manda.
Karena lingkungan, teman, dan media sosial akhirnya kita dicekoki terus oleh budaya asing seperti drama Korea dan juga K-pop yang sering kita tonton gitu. Akhirnya jujur saya lebih tahu dan mengerti budaya asing daripada budaya sendiri. Menurut kakak, bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu tentang budaya kita dan mulai menyukainya? Terima kasih. Oke, untuk zaman sekarang teknologi udah modern, kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya kita memang lebih menyukai budaya asing daripada budaya kita sendiri gitu. Tapi di satu sisi juga ada yang namanya akulturasi budaya atau masuknya unsur budaya asing ke suatu kebudayaan juga. Nah di sini kalau tanggapan aku sendiri lebih gampangnya itu kalian harus menumbuhkan rasa penasaran dulu nih terhadap budaya kita sendiri. Karena sebenarnya budaya kita tuh lebih menarik loh daripada budaya asing. Terus semua itu kan harus berawal dari rasa penasaran dulu nih, curiosity. Kalau misalnya kalian udah penasaran, kalian pasti bakalan menggali lebih dalam nih, lebih cari tahu lagi kira-kira apa sih yang menarik dari budaya kita gitu kan. Terus juga balik lagi ke tadi, E plus R equals to O, kalian harus punya terlebih dari budaya asing, kayak gitu. Kemudian setelah kita udah effort, kita harus tahu responsnya ke diri kita sendiri, kira-kira kita dapat hal menarik apa sih dari budaya yang udah kita cari tahu gitu kan. Nah baru deh kita tahu outcome-nya, kita harus step lebih dalam hal-hal yang sangat-sangat menarik dari budaya kita sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat bercermin dari budaya-budaya luar, itu karena mereka sangat-sangat cinta dan menumbuhkan rasa cinta itu terhadap budaya mereka, makanya bisa dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Jadi ada baiknya untuk kalian tetap memperhatikan budaya sendiri melebihi kalian menyukai budaya asing, kayak gitu kalau menurut aku. Thank you, Kak. Oke, thank you Kak. Dan semoga ini kita doain ya untuk teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk nanti bisa explore Indonesia, jalan-jalan ke daerah-daerah lain di Indonesia, ketemu budaya secara langsung, biasanya dari situ juga semakin mulai menumbuhkan rasa penasaran dan rasa cinta sama budaya itu sendiri ya. Thank you Kak Angel. Geser dulu sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Yudika Haris Solihin. Ditujukan untuk Pak Arianta Aji Saliro. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kasus plagiarisme yang plagiat konten-konten medsos? Apakah hal tersebut termasuk cybercrime? Apa yang harus dilakukan jika merasa dirugikan karena itu? Dan bagaimana tipsnya supaya karya digital kita aman dan tidak mudah diplagiat oleh orang lain? Oke, terima kasih. Baiklah, akan saya coba jawab ya. Pertanyaan sangat luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya jelaskan sedikit terkait plagiarisme. Ya, hal tersebut pun termasuk bisa disebut sebagai kejahatan di dunia maya. Fokusnya itu tadi kan terkait hak cipta atau hak milik. Ya, yang mana kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, serta mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum atau untuk untuk sebuah golongannya sendiri dengan tujuan untuk mencari materi atau untuk mendapatkan pendapatan. Nah, jadi untuk melindungi hak kekayaan intelektual kita sendiri, sebenarnya ada undang-undang terkait hak kekayaan intelektual. Jadi kita bisa daftarkan karya-karya kita, kalau tidak salah saya itu di bagian Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, jadi kita bisa daftarkan karya-karya kita. Nah, kalau terkait konten-konten di internet, bagaimana caranya agar konten kita itu tidak dicuri gitu kan? Nah, tolong, kalau saya pribadi ya, tolong di bagian profil misalnya di sosial medianya seperti Instagram, kalau ingin mengambil data semisalnya video gitu kan, tolong DM terlebih dahulu atau email terlebih dahulu. Jadi kan ketika ingin mengambil data seperti video-videonya, bisa dibilang sebuah transaksi yang resmi lah gitu. Saya kira seperti itu. Mungkin
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih banyak juga untuk Pak Arianta untuk tanggapan pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk teman-teman talenta digital yang sudah memberikan pertanyaan untuk kita. Namun sayang karena keterbatasan waktu, jadi nggak semuanya bisa terjawab ya. Tapi semoga dengan beberapa yang mewakili itu bisa mewakili juga pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih ngeganjal dan pengen didiskusikan secara langsung, silahkan. Tadi juga pada saat presentasi, narasumber kita juga berbaik hati untuk membuka yang namanya identitas sosial medianya, bisa langsung di follow, atau emailnya juga, jadi bisa melanjutkan diskusi lagi, begitu ya. Oke, selanjutnya Oya akan membacakan nama narasumber dan juga teman-teman nih yang sebagai calon pemenang untuk webinar di pagi hari ini ya. Nanti akan diverifikasi ulang oleh tim kami dan silakan untuk teman-teman yang disebutkan namanya ini langsung DM saja ke admin Q&A untuk mengirim ulang data dirinya seperti nama lengkap, nomor handphone dan juga email aktifnya ya. Yang pertama selamat kepada Budi Mansyah, selanjutnya selamat untuk Nur Aulia Rifkon, selamat untuk Eka Putri Septiana, selamat untuk Handi Guna, selamat untuk Rosiana Manda, selamat juga untuk Aisyah Rana, selanjutnya selamat juga untuk Budi Kurniawan, dan juga selamat untuk Yudika Haris Solihin, selamat untuk Vicky Junianto, dan yang terakhir selamat untuk atas nama Devri Nuraini. Silakan langsung DM aja untuk admin Q&A ya, untuk teknis hadiah ini tuh segala macam, and hopefully teman-teman ini lolos untuk verifikasi jadi bisa mendapatkan hadiah yang tadi sudah disebutkan di awal. 1 juta untuk 10 orang nama calon pemenang yang tadi disebutkan. Itu adalah akhir dari webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelum mengakhiri, boleh saya mohon kesediaannya untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Untuk mengaktifkan kameranya, yuk, yang dari tadi kameranya belum diaktifkan, mungkin mau rapi-rapi dulu. Silahkan. Untuk segera on cam bersama kita akan abadikan momen webinar pada pagi hari ini. Oke. Kita kasih waktu untuk siap-siap sebentar sebelum kita mulai untuk capture dan foto bersama. Sepertinya sudah siap? Oke. Dalam aba-aba saya yang ketiga, silakan untuk memberikan pose senyuman terbaiknya ya teman-teman. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, kita geser lagi. Untuk ada teman-teman yang lainnya, kali ini boleh kita pakai gerakan tangan L seperti ini ya, untuk literasi digital. Oke. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung pada webinar pada pagi hari ini dengan tema yang kita bawakan itu adalah literasi digital itu mudah, pahami aturan mainnya. Jadi semoga setelah acara webinar ini ya, teman-teman talenta digital menjadi orang yang semakin paham dengan literasi digital. Karena nggak susah, asal kita tahu aturan mainnya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Reza bagaimana positif, aman, dan juga kreatif di internet. Kemudian ditambah juga dengan Pak Hamadi yang menjelaskan bagaimana supaya bijak di kolom komentar. Kemudian juga Kak Angel tadi sudah menjelaskan bagaimana selain itu media sosial bisa kita gunakan juga untuk mengenalkan budaya Indonesia atau melewat literasi digital. Dan untuk masalah keamanan digitalnya sudah ditambahkan juga oleh Pak Arianta bagaimana untuk berani lapor kejahatan cyber. Jadi sudah lengkap menunya. Semoga semakin melengkapi juga untuk pengalaman berdigital. Jadi literasi digitalnya semakin naik level. Terima kasih banyak untuk semua narasumber dari Bang Reza Nangin, untuk Pak Amadi, Muhammad Sulaiman Espar. Terima kasih juga untuk Kak Angelia Merisiana Espar. Terima kasih untuk Pak Arianta Aji Saliro SH. Juga terima kasih untuk teman-teman talenta digital yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga webinar ini semakin mengantarkan Indonesia semakin cakap digital. Oya Siboy pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama webinar. Kita ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian,
tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,
siapa tahu hoax.